استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah pengawasan Masjid Nurul Jannah, Masjid Miftahul Jannah. Miftah ya, itu adalah kunci ya, pembuka, miftah. Mudah-mudahan memang masjid ini menjadi kunci pembuka ya akan surga yang kelak kemudian Bapak Ibu semuanya ini menjadi penduduk aslinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tak lupa menyampaikan selamat ya dan juga ucapan terima kasih dan rasa hormat kami terutama kepada para sesepuh kami ini, Ustadz kami, guru kami ya, Ustadz Kuwaili, Masya Allah. Ini beliau ini satu alma mater dengan saya, tapi benten kelas. Jadi kalau beliau mungkin kelasnya kelas asatid ya, suyuh-suyuh ya, para kuhaya, para kiai-kiai. Nah ini kami ini cucu beliau ya, cucunya beliau. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kami mungkin istilahnya melaporkan ya, kepada beliau dan juga para asatid, para kiai ya yang hadir di sini, mohon izin ya, kami terus terang saja ya tidak punya ilmu apapun, tidak punya pengetahuan apapun ya, sangat-sangat sedikit sekali. Semangat kami hadir dalam majelis ini sebagaimana tadi kami sampaikan, balighu anni walau ayat ya. Ini salah satu motivasi yang mendorong kami untuk hadir di sini. Ini andai kata ya kita tahunya satu ayat sampai gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk mengisi mungkin waktu yang sangat penting dan sangat spesial ini, terlebih dahulu tadi sudah dibuka ya. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin mengawali sebagai satu kabar gembira tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arianto ya, sebagai beliau ini tokoh yang luar biasa gitu ya, inspirasi kami dalam berbagai hal, terutama mungkin kaitannya dengan semangat untuk memakmurkan masjid gitu ya. Jadi beliau ini luar biasa sekali semangatnya, dan kami juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin untuk mengawali dan juga kabar gembira untuk kita semuanya.
hadirnya Bapak Ibu di sini ya terus terang saja, tentu saja ini merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan ya. Dan tentu seperti tadi ya, harus kita syukuri betul. La in syakartum la azidannakum. Jadi melihat suasana masjid yang begitu nyaman, begitu indah ya, begitu masuk nyes begitu ya. Iya, jadi senang berlama-lama insyaallah begitu ya. Nah, mungkin juga pengajiannya sebaiknya nanti sampai jam 12 gitu ya. Karena tempatnya sangat nyaman sekali gitu. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, syukur itu adalah merupakan kewajiban ya, yang harus kita senantiasa lantunkan dan sampaikan kepada Allah SWT. Karena betapa banyak dan sebagaimana yang disampaikan ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata kita mau menghitung nikmat Allah dengan alat hitung yang paling canggih sekalipun gitu ya, mungkin bisa mendeteksi, bisa menghitung mulai dari hal-hal kecil, itu tentu tidak pernah akan sanggup untuk dihitung ya, karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita senantiasa, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan, minimal dengan senantiasa melantunkan kalimat secara lisan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ada kalimat-kalimat yang barangkali juga sangat bagus untuk kita ucapkan ya, sebagai ungkapan syukur kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau juga ada kalimat lain, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya berarti di alhamdulillah tapi kita coba yang lainnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya, dengan ya nikmat yang Allah berikan sehingga sempurnalah ya amal soleh kita gitu, bisa menyempurnakan amal soleh kita. Salawat serta salam tak lupa mari kita hadiahkan untuk baginda kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut beliau yang selalu setia ya mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, walau barangkali berapa persen gitu ya. Jadi kalau dulu para ulama sampaikan, kalau zaman dulu para sahabat ketika mengikuti sunnah itu itu harus mengikuti secara utuh bahkan itu ya. Jadi ketika baginda Nabi masih hidup, itu sahabat tentu sebaiknya seharusnya mengikuti seluruh sunnah beliau. Tapi khusus untuk umat akhir zaman ya, khusus untuk umat akhir zaman seperti kita ini, andai kata kita bisa menunaikan sunnah 10%-nya saja dari sunnah baginda Nabi, insya Allah itu sudah kategori orang yang layak ya dikatakan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW ya, minimal gitu ya 10%-nya. Contoh misalnya sunnah baginda Nabi SAW itu kan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Ada istilah 24 jam bersama Nabi. Sakit boten Bapak Ibu. Selama 24 jam kita berusaha mencoba mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW.
Para ulama setidaknya membagi ada sunnah surah. Sunnah surah itu sunnah, ya surah itu gambar. Jadi gambaran Nabi, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana fisik Nabi, mungkin seperti berjenggot begitu ya. Nah, itu juga termasuk salah satu di antara ya sunnah baginda Nabi SAW gitu ya. Jadi seberapapun kita mampu, kita coba ya, kita belajar ya, ada surah, ada sirah. Nah, kalau sirah itu apa? Ya sejarah, ya sirah, ya sejarah bagaimana kehidupan Nabi, ya perjalanan Nabi, gitu ya. Ketika beliau di dalam kehidupan berkeluarga seperti apa, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana, ya terutama mungkin ya dalam beribadah tentu itu kita harus mengikuti ya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ada surah, ada sirah, kemudian ada sarirah. Sarirah. Nah ini sunnah sarirah, ini sunnah justru yang barangkali sekarang tidak populer begitu ya. Jadi sir itu yang tersembunyi. Jadi lebih kepada sarirah itu semangatnya, jiwanya, begitu ya. Jiwa Rasul, apa yang Rasulullah pikirkan, kita berusaha untuk juga belajar berpikir sebagaimana berpikirnya Nabi, gitu ya. Jiwa Nabi. Nah, sudah sampai di situ kan? Wah ini memang terkadang berat ya. Bahkan di dalam riwayat kan dikatakan Rasulullah itu sampai di akhir hayat beliau itu yang dipikir hanya ummati, bagaimana nasibnya umatku ini. Jadi Rasulullah SAW selalu memikirkan kita, ya, keselamatan kita. Baginda Nabi SAW mengharapkan dan menginginkan bagaimana agar seluruh manusia itu beriman kepada Allah. Bagaimana agar seluruh manusia itu ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, ini yang selalu dipikirkan oleh Nabi. Sudahkah kita memikirkan tentang nasib? Nah, kita ini memikirkan nasib kita sendiri juga terkadang justru malah lebih sibuk memikirkan nasib kita ya. Tapi memikirkan nasib orang lain, wah sudah apa ya istilahnya, biarin aja lah. Lu kamu ya. Makanya terkadang misalnya ada tetangga kita yang belum ke masjid, pernah nggak Bapak Ibu memikirkan? Belum ya? Bu, pernah nggak kita mikirkan ini saudara kita, tetangga kita ini kok tidak kelihatan ada di masjid? Kemana? Sudah sholatkah apa belum? Gitu ya. Nah, itu sudahkah kita sampai sejauh itu ya, memikirkan sebagaimana apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, ya tadi 10% saja andai kata kita bisa ya melaksanakan menjalankan sunnah itu bagi umat akhir zaman ya, seperti kita di masa banyak fitnah ya sekarang ini, banyak sekali fitnah yang menghadang dalam kehidupan beragama kita. Mungkin kalau dalam satu riwayat katakan Islam itu memang datang ya goriban, kemudian nanti juga di akhir akan gorib, asing. Ketika datang asing, nanti di akhir juga seperti asing kembali, seperti yang kita alami barangkali sekarang saat ini ya. Umat Islam menjadi apa ya, selalu menjadi bulan-bulanan, menjadi tertuduh ya. Ada dikatakan teroris,
ekstremis, radikal, list itu selalu disematkan ya kepada kita sebagai orang yang beriman, orang Islam. Bahkan ini yang terkadang agak miris dan miris gitu ya. Orang kalau rajin ke masjid, rajin sholat, pakai pakaian yang Islami itu dicurigai. Dan bahkan mungkin orang tua terkadang, hati-hati ini kan gitu ya. Orang tua juga jangan-jangan penuh kecurigaan gitu. Nah ini kan fitnah. Bahkan terkadang yang baik nampak tidak baik sekarang itu di kalangan kebanyakan orang, ya. Dan yang tidak baik justru banyak didukung orang, sehingga orang memilih yang banyak daripada yang sedikit, meskipun yang sedikit itu dalam posisi yang benar. Ini kan zaman fitnah yang berbahaya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, ini barangkali juga harus menjadi bahan renungan kita bersama. Ya, kalau kita perhatikan banyak masjid, ya. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan yang sangat luar biasa ini, sebagaimana tadi yang disampaikan, ini akan membawa perubahan semangat Bapak Ibu untuk memakmurkan masjid, untuk berlama-lama di masjid, begitu ya. Berlama-lama di masjid, tentu saja masjid ini adalah rumah Allah, Baitullah, dan di dalam satu riwayat tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah di dunia ini adalah masjid, begitu ya. Masjid. Bahkan ada satu hadis itu mengatakan orang yang hatinya selalu mu'allaq bil masajid, hatinya selalu apa? Terikat dengan masjid, ya, ingat terus ke masjid, sebentar mau ke masjid. Nah, orang seperti ini adalah di antara 7 ya golongan yang kelak kemudian itu akan memperoleh naungan, ya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini pada saat di padang mahsyar, ya, orang sedang menghadapi hisab yang begitu dahsyat, panas terik matahari yang luar biasa, katakan begitu, gitu ya. Tidak ada naungan kecuali hanya dari Allah SWT, dan diantaranya adalah orang yang selalu hatinya mu'allaq bil masajid, selalu nyantel ke masjid. Mudah-mudahan dengan perubahan masjid yang sedemikian indah ini akan membawa tadi ya keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya di lingkungan masjid ini, untuk selalu hadir di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Di dalam satu hadis dikatakan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Orang yang berkumpul di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, yatsluna kitaballah, kemudian dia membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, mempelajarinya, gitu ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Rianto, kalau ngaji tidur nggak apa-apa. Jadi terkadang ya Bapak Ibu, ada orang ya, itu tidak bisa tidur, ya. Jadi untuk bisa tidur dia harus minum obat penenang, begitu ya, obat penenang. Ini ada sejarah, ada cerita non jauh di sana ya, di luar negeri itu. Saudara-saudara kita sedang berdakwah, ya. Kemudian
ada orang itu tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur belas, dan tidurnya tadi harus dengan obat penenang. Ketemulah dengan saudara-saudara kita Muslim, gitu ya. Kemudian akhirnya ya diseru, diajar, didakwahi dengan lemah lembut. Akhirnya dia ikut, ya, dia cerita ya problem masalahnya itu kepada pemimpinnya itu. Kemudian akhirnya ikut serta masuk ke majelis. Kemudian di majelis itu ada taklim, ya, ada pengajian. Begitu pengajian dimulai, baru 5 menit dia langsung tidur. Baru 5 menit langsung tidur, gitu ya. Wah, ini kan jamaah-jamaah yang lainnya pada ini gitu, tolong dibangun. Nggak usah dibangunkan. Dia memang datang ke sini untuk apa? Nah, tidur. Jadi tidur pun juga tadi, ya. Mungkin kalau ini pelesetan, ya. Jadi sakinah itu adalah apa? Tidur. Ya, ketenangan itu, kedamaian, ketenangan. Jadi betul-betul orang tidur itu kan apa ya? Iya, nikmat, menikmati karunia dari Allah, ya kan? Coba ya, ada orang gelisah banget itu kalau nggak bisa tidur. Jadi ketika ada orang ngantuk tidur, biarkan, dinikmati, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memang tadi tujuannya datang ke sini untuk tidur, katanya gitu. Masya Allah. Tapi terus terang saja hadirin yang berbahagia, memang salah satu di antara ya sakinah itu bukan berarti tidur, gitu ya, tapi kebahagiaan, ketentraman hati, kedamaian, gitu ya. Itu yang barangkali ya hanya akan diperoleh ya ketika orang mengikuti kajian taklim. Seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis tadi dikatakan, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan apa? Sakinah, ya, kedamaian, ketentraman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di rumah ya hatinya mungkin lagi penuh masalah, gitu ya, ada banyak problem masalah, wah tadi pusing, gitu ya. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu ya mencari majelis-majelis taklim, ya, majelis taklim. Insya Allah ya tadi sebagaimana janji Allah, ya, Allah akan berikan apa? Sakinah, ya. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa khafathumul malaikah. Nah, ini jangan lupa juga ya, di majelis seperti ini ya, jangan lupa yang hadir ini meskipun sudah ada 3.000 ya, 3.000 yang hadir ya, malaikat jauh lebih banyak yang hadir, mengerumuni, mengelilingi kita, ikut bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Nah, majelis taklim ini adalah majelis yang sangat agung, majelis mulia, ya. Gitu. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid itu, ya, itu ada yang harus kita tunaikan juga. Mungkin sebaiknya dalam keadaan suci, ya. Jadi punya wudu, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang batal, monggo misalnya ambil air wudu lagi, kemudian masuk lagi ke masjid, gitu kan. Kemudian juga pakai wangi-wangian, gitu ya. Ngangge apa Ibu? Parfum. Jadi di masjid itu memang ini suasananya tuh suasana yang sangat apa? Harum, gitu ya. Nah, ini apalagi Pak beliau gitu ya, wah semprot udah banyak ini semprot parfum, gitu ya. Jadi pakai wangi-wanginya. Kemudian juga Bapak Ibu ya, ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Karena memang majelis ini adalah majelis yang sangat mulia, agung, ya. Benten kalian majelis-majelis yang jauh ya, kalau di luar misalnya majelis gaple, majelis nomor iya. Niki benten niki majelis yang sangat mulia dan agung, maka memuliakan dan mengagungkan, ta'zim wal ihtiram, ya. Kemudian juga
ya majelis ini adalah majelis yang ya tadi ya sebaiknya ta'assur fil qalb. Ta'assur fil qalb itu apa? Apa yang kita bicarakan, apa yang kita bacakan misalnya ayat-ayat tadi ya, itu dimasukkan ke dalam hati, ta'assur ya, dilekat-lekatkan ke dalam hati. Nah, itu diantaranya ya. Jadi ada kemudian masuk ke masjid, melangkah dengan kaki kanan, membaca doa. Doanya berikut. Allahumma firli Rumbi waftahli abwaba rahmati. Nah itu ya, coba. Itu doa yang sangat dalam sekali. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku ya. Waftahli, dan bukakanlah bagiku abwab, pintu-pintu rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Coba. Makanya orang yang masuk masjid itu betul-betul orang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena waktu-waktunya itu sangat bernilai dan berharga. Gitu. Bapak Ibu tinggal di dalam masjid itu selalu senantiasa tadi para malaikat mengelilinginya, dan malaikat itu mendoakannya, tidak cuma hadir, tapi mendoakan yang hadir. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahum warhamhum watub alaihim. Doa malaikat itu doa yang sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan. Apa? Ampunan Allah. Itu malaikat yang mendoakan kita. Allahumma gfir lahum. Itu Masya Allah. Makanya nanti ya begitu selesai dari majelis, itu belum lagi nanti ditutup dengan ada kafaratul majelis. Siapa yang berdiri maka hapus dosanya. Jadi Bapak Ibu begitu keluar dari masjid itu dosa-dosa sudah terhapuskan. Masya Allah. Nah inilah indahnya, luar biasanya, agungnya majelis yang seperti ini. Khafatumul malaikah, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, andai kata berdoa kita mustajab betul. Mustajab. Malaikat kalau kita yang berdoa ya mungkin banyak dosanya ya, terkadang masih terhalang oleh dosa-dosa kita gitu kan. Apa yang kita makan gitu kan, mungkin juga masih diragukan. Apa yang kita pakai gitu kan. Jadi kalau kita berdoa memohon itu masih waduh ya. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, Allahumma gfir lahum warhamhum watub alaihim. Ya Allah ya, ampuni mereka yang hadir di dalam majelis, rahmati mereka dan terima taubatnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Itu di majelis seperti ini ghasyiyatuhumur rahmah. Allah apa ya istilahnya tuh, hujannya itu bukan cuma rintik-rintik Bapak Ibu, tapi hujannya itu hujan deras ya. Apa hujannya apa? Rahmat yang itu sangat kita butuhkan. Rahmat dari Allah itu di dalam hadis katakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat kita butuhkan. Dan di majelis seperti inilah ya, Allah bukakan, Allah kerujuki, Allah hujani dengan rahmat. Makanya ini majelis yang sangat mahal ya. Modalnya kita tadi Bapak Ibu berarti tanpa modal tapi dapatkan keuntungan yang luar biasa. Luar biasa. Wa khaffat wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, yang paling besar lagi, paling indah lagi, paling hebat lagi itu yang keempat. Wa dzakarahumullah fi man indahu.
Dan nama-nama yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya disebut, dipanggil satu persatu oleh Allah. Coba Bapak Ibu, di hadapan majelis yang lebih mulia, ya, majelis para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man andahu. Si anu bin anu, masya Allah. Pernah nggak Bapak Ibu membayangkan, andai kata nama kita, ya, untuk lingkungan RT misalnya, Pak RT mengenal kita. Di dalam majelis Pak RT itu, nama kita dipanggil oleh Pak RT, Pak Anu, pripun rasanya, ya, gitu ya. Itu baru RT, belum kalau Bupati. Coba kalau Pak Bupati yang manggil, ya, di dalam majelis Bupati sedang merapat besar Pak Bupati, ya, nama kita disebut-sebut oleh Pak Bupati. Wah, berarti ini nama punya apa? Kedudukan, sangat dikenal oleh Bupati. Wah, tentu itu merupakan apa ya? Ada rasa bangga tersendiri. Apalagi kalau presiden. Tapi ya, ada kata di rapat presiden gitu ya, majelis presiden, terus nama kita disebut, dipanggil oleh presiden. Ya, tentu ini sangat luar biasa. Ini bukan cuma bupati, presiden, ini pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbul Alamin, memanggil, menyebut-nyebut nama kita, ya, di hadapan majelis semuanya. Luar biasa dia. Makanya kalau ada majelis seperti ini, ya, tadi semangat gitu ya, melangkah dari rumah. Tapi ternyata setan itu, yang namanya setan Bapak Ibu, ya, setan itu, wah, itu gondeli, selalu gondeli apa gondeli? Setan itu, Bapak Ibu tadi pernah berperang nggak? Mau ke sini, berangkat nggak? Mungkin kalau lihat acara TV, nah itu ibu-ibu terutama ya Ibu ya, kalau pas lagi sinetron apa itu ya? Sekarang ada sinetron. Iya, waduh, ini berangkat nggak? Jadi untuk perkara kebaikan itu terkadang kita harus berperang dulu, bertempur dulu, harus melawan bisikan, rayuan setan. Oh, coba. Setan itu, wah, istilahnya tuh apa ya? Iblis, makhluk yang cerdas, makhluk yang gigih, makhluk yang ulet. Nah, kita coba. Jadi ulet, gigih, cerdas, ya, pinter. Kalau dilawan dengan kita, ya tentu kalah ya kecerdasan kita ya. Banyak cara gitu kan. Tidak lewat jalan ini, lewat gitu kan. Selalu dicari celah-celah gitu. Gigih. Ini setan ini sangat gigih, sangat ulet. Nah, sementara di dalam diri kita itu ada apa? Hawa nafsu. Coba Bapak Ibu, hawa nafsu itu kan inna nafsa la amaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak, menginginkan kita untuk hal-hal yang kurang baik. Gitu ya. Hawa nafsu selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang enak-enak. Semua yang asik-asik itu diharamkan. Semua yang enak-enak itu, nah itu. Coba rata-rata yang enak-enak, yang asik-asik, yang seneng-seneng itu apa? Wah, makanannya hawa nafsu. Hawa nafsu itu maunya yang enak-enak, yang seneng-seneng. Kalau untuk ngaji, ogah berat, gitu ya. Untuk baca Quran, wah, buatnya bukan main. Untuk sholat berjamaah, berat sekali. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Nih, hawa nafsu bekerja sama dengan setan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Hawa nafsu itu kan cirinya itu
bodoh. Hawa nafsu itu bodoh, tapi kuat. Wah, bodoh nih kuat. Sementara setan itu ya cirinya sifatnya cerdas, ulet, ya, gigih, ning lemah. Coba kalau setan dan hawa nafsu bekerja sama melawan kita, ya, kita siapa yang menang? Kalah ya. Makanya kita memohon kepada Allah ya, pertolongan dari Allah. Hanya karena kasih sayang Allah, hanya karena pertolongan Allah lah kita bisa melawan ya. Kita bisa menyingkapkan tadi bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang begitu luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang betul-betul beruntung, bisa dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Itu karena kasih sayang Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Nah ini hadirin yang berbahagia yang makan semua. Jadi Bapak Ibu hadir di sini betul-betul ya. Ini adalah kita sedang berniaga dengan Allah. Ya. Yang ada hanya kebaikan dan kebaikan di majelis ini. Yang ada hanya keuntungan dan keuntungan, terutama untuk kehidupan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia dimakan Allah SWT. Ini baru pembukaan ya. Pendahuluan biar Bapak Ibu semangat ya, termotivasi ya untuk tadi ya melawan mengalahkan setan ya, dan juga hawa nafsu kita ya. Nah, ada satu rahasia yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau ingin sehat di usia senja, rumusnya apa Bapak? Kinten ini yang hadir di sini ini 13 tahun ke bawah. Iya. Masih muda-muda ya. Ini saya lihat remaja-remaja semua. Jadi Bapak Ibu masih remaja-remaja. Ini yang sepuhnya malah nggak ada ini. Masya Allah, atas baliknya. Iya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada satu rumus ya, sehat di usia senja. Apakah Bapak Ibu kepingin di usia senja dalam keadaan sehat walafiat? Gitu. Kebanyakan pribadi orang itu kalau sudah pensiun biasanya apa? Wah, sudah mulai itu ya, ringkih. Kena angin dikit, masuk angin. Keroan. Jadi mungkin harumnya juga sudah harum. Iya. BPO. Masya Allah. Ada satu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi salah satu kunci dan juga rumus sehat di usia senja ini sebenarnya di dalam satu hadis ya. Mungkin ini hadis yang sering Bapak Ibu dengar, sering Bapak Ibu sudah hafal Bapak. Kami bacakan saja. An Abil Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu siapa? Abdullah ibnu Abbas, putranya paman Nabi Abbas. Jadi beliau itu Masya Allah ketika melihat saudara keluarganya ikut beriman, sangat senang sekali, sangat sayang sekali.
Ya, terlebih-lebih barangkali andai kata Abu Thalib ya itu beriman, wow, beliau akan sangat luar biasa senangnya. Makanya sedihnya beliau baginda Nabi SAW ketika ya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Itu kesedihan yang luar biasa. Padahal selama ini Abu Thalib yang berjuang ya membantu perjuangan baginda Nabi SAW sejak masih muda begitu sampai perjuangan Islam. Itu Abu Thalib ada di garda terdepan. Tetapi yang sangat disayangkan, disedihkan oleh baginda Nabi sampai-sampai beliau memohon kepada Allah begitu. Kemudian Allah turunkan ayat ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Rasul, wahai Muhammad, innaka sebenarnya engkau la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Coba, kurang apa cintanya Rasul kepada Abu Thalib, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Makanya ketika Abbas, kemudian saudara-saudara yang lainnya, Ja'far, kemudian itu Singa Padang Wasit, beliau sangat senang sekali. Nah ini putranya Abbas yang bernama Ibnu Abbas. Kemudian beliau sampaikan, ya, kuntu khalfa Nabi SAW. Pada suatu hari, ya, Abbas ini dibonceng oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mungkin bonceng motor gitu, kalau sekarang atau bonceng apa? Iya, mungkin kalau dulu ya unta, gitu ya, unta atau bagol gitu ya. Ini dibonceng, ini Abbas ini. Kemudian luar biasa, ini pelajaran yang sangat dalam sekali dari ini ya. Kemudian baginda Nabi SAW itu menyampaikan, ya gulam, ya, jadi panggilan kepada anak yang secara usia mungkin masih kanak-kanak gitu ya. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang sangat penting ya. Ihfadillah yahfadka. Jadi kalimat yang pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abbas itu adalah jagalah Allah ya. Jagalah Allah, ihfadika, tentu Allah akan menjaga. Kalau kita menjaga Allah ya, maka Allah akan menjaga kita. Apakah Allah perlu dijaga? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu kan gitu ya. Tidak mungkin. Allah tidak membutuhkan penjagaan dari kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah jagalah aturan-aturan Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Ya. Jadi kita senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Itu artinya menjaga syariat, menjaga aturan-aturan Allah. Maka ketika kita menjaga aturan-aturan Allah, Allah yang akan menjaga kita. Apa yang dijaga? Dijaga lahirnya, batinnya, hartanya, keluarganya. Coba Bapak Ibu. Jadi orang soleh itu, kalau ada orang soleh di lingkungan keluarga kita, itu efek dampaknya itu untuk keluarga semua, akan memberikan efek dampak positif untuk semua keluarga, gitu ya. Makanya ketaatan kepada Allah ini menjadi salah satu indikator rumus ya. Kalau dulu ini dikisahkan ada seorang yang sudah usianya itu lanjut, sudah 100 tahun, tetapi tenaganya masih kuat.
Kalau loncat masih gitu ya. Ini sang kakek-kakek ini dibandingkan dengan pemuda-pemuda sekarang, ya pemuda sekarang sudah loyo-loyo gitu ya. Itu sangat dahsyat kekuatannya. Kemudian ditanya, kenapa kakek kok masih segar, bugar, masih sehat, masih kuat? Rumusnya apa? Rumusnya itu tadi, ketika usia muda, di usia masih muda, itu menjaga aturan-aturan Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, sehingga di usia tua dijaga oleh Allah kesehatannya. Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan yang sepuh-sepuh kok masih giat ke masjid, ya, meskipun dengan tongkat? Itu kalau ditelusuri, itu beliau istiqomah sejak muda, nggak tiba-tiba gitu kan. Jadi ketika dijaga istiqomah ke masjid, insya Allah nanti dijaga oleh Allah, dijaga kesehatannya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya. Makanya rumusnya sebenarnya mudah, gampang, yaitu apa? Jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah. Ya gulam ihfadillah yahfadka. Ya, langsung yahfadka. Ihfadillah sekali lagi diulang oleh baginda Nabi. Ya, tajidu tijahaka. Ya, tajidu amamaka. Jika engkau menjaga aturan-aturan Allah, kau beribadah terus kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat, ya, yang diperintahkan dan dicontohkan, maka Allah akan menjaganya, ya, menjaga fisiknya, menjaga hartanya, dan lain sebagainya. Kemudian ini sebenarnya bagaimana cara baginda Nabi SAW, ya, itu mengajarkan keyakinan kepada anak yang masih belia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya saya sangat agak prihatin, ya, di masa-masa seperti kita sekarang ini, apalagi ya banyak orang tua yang sekarang ini agak prihatin melihat anak-anaknya, melihat anak-anak muda, gitu ya. Jadi coba sekarang anak muda pada kemana nih? Anak mudanya sekarang ada di mana Bapak Ibu? Ya, anak-anak muda kita, generasi muda kita, gitu ya. Ini satu keprihatinan. Bahkan banyak sering ya saya dapat kiriman video itu, ada anak sekolah SMP, bahkan wanita perempuan itu dipukulin oleh teman-temannya tuh sampai babak belur, dikeroyok. Sudah minta ampun tetap jadi cobi, ya. Sekarang kalau kita lihat kondisi anak-anak remaja kita gitu ya, tawuran, kemudian oleh, jadi hal-hal yang istilahnya itu sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Karena apa? Yang dia geluti setiap waktu, setiap saat itu apa? HP coba Bapak Ibu, ya. Jadi HP itu kalau dilihat positif negatifnya khusus untuk kalangan anak remaja, banyak madorotnya, banyak hal-hal yang tidak baiknya, gitu. Jadi rusaknya, nakalnya mereka, jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% mereka, gitu ya. Karena memang kondisinya, situasinya yang demikian. Ketika waktu masa kita dulu belum ada HP, kita masih apa? Ramai di masjid, gitu ya. Jadi sore-sore di masjid itu ramai. Tapi sekarang coba masjid-masjid sepi dari remaja, dari anak-anak muda. Kemana mereka? Bergelut dengan HP di kamar, pegang HP seharian. Kuliah, ya hanya kuliah, apa ya istilahnya, terkadang
Kuliah masuk kuliah aja. Kuliah bahkan saat kuliah juga pakai HP, main HP. Jadi ini betul-betul memang sangat memprihatinkan. Nah ini kalau tidak dilawan dengan ini, menanamkan akidah, menanamkan keyakinan. Cuman bagaimana caranya ini yang ini? Ini contoh baginda Nabi SAW yang mengajari siapa? Ibnu Abbas di saat usia masih sangat remaja, katakan begitu. Ya, masih remaja. Memang mungkin bagusnya begini Bapak Ibu, kalau dilihat dari sisi usia pendidikan begitu ya. Mungkin kalau usia anak SD masih kecil kan belum bisa berpikir ya, artinya kemampuan berpikirnya masih ya istilahnya mencontoh, mengikuti. Jadi anak-anak dibawa ke masjid itu bagus, hanya mengikuti, mencontoh orang tuanya begitu ya. Mereka belum bisa berpikir, belum bisa diajak berpikir. Tapi Ibnu Abbas ini usia gulam, itu antara usia ya 13 tahunan gitu kan. Di bawah 15 tahun. Jadi beliau ketika Rasulullah wafat itu beliau usianya kan sekitar ya 14-15 tahun. Jadi ketika ditinggal meninggal, artinya ketika dibonceng itu ya masih di bawahnya itu usia itu. Hanya ini diajarkan apa? Keyakinan kepada Allah yang benar-benar ya, oleh baginda Nabi sallallahu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tijahaka. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, minta kepada Allah. Coba mintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Coba kalimat-kalimat Allah selalu diucapkan, selalu disampaikan kepada anak usia belia di saat mungkin sedang masa berpikir, sudah mulai berpikir gitu ya. Jaga Allah, jaga Allah gitu. Kalau minta kepada Allah, kalau mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian selanjutnya itu, andai kata seluruh kaum ini bersatu padu gitu ya, untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidak bisa memberikan manfaat apapun ya kecuali itu sudah apa? Ya tercatat ya di dalam catatannya ini. Jadi orang itu kalau seluruh manusia itu bersatu padu untuk menolong, kalau memang Allah belum tidak menghendaki, tidak bisa. Atau andai kata seluruh manusia bersatu untuk memberikan madarat kepada kamu, mereka tidak akan bisa memberikan madarat ya kecuali itu sudah tertulis, tercatat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Catatan sudah, kolam sudah diangkat ya, kemudian lembaran sudah kering. Jadi catatan, jadi semua catatan itu sudah tercatat semuanya. Wah, ini menanamkan keyakinan kepada Allah ya pada anak usia yang sangat belia sudah sedemikian rupa. Bisakah menanamkan keyakinan kepada Allah kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita seperti itu di saat seperti sekarang? Ini PR untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang jelas memang sebaiknya mereka itu senantiasa didekatkan dengan masjid. Senantiasa mereka itu disuarakan kebesaran-kebesaran Allah, disuarakan kehebatan pertolongan Allah kepada para nabinya dan lain sebagainya. Harusnya itu selalu disuarakan, dibunyikan, bukan justru malah yang terdengar oleh mereka musik-musik aja. Tidak pernah mendengar Allah, tidak pernah mendengar Rasulullah, tidak pernah mendengar sahabat. Coba, nggak ada di dalam benak pikiran anak-anak remaja kita saat ini. Jadi kalau perilakunya seperti itu, ya itu hal yang sangat wajar Bapak Ibu. Ya, ini berarti kesalahan siapa? Ya,
kesalahan kita semua. Ya, mudah-mudahan ya, kita ya akan ya di samping berdoa terus memohon, tapi tidak cukup doa, harus apa? Action banyak disuarakan. Tadi di masjid sudah sering dibacakan hadis-hadis, itu sangat bagus. Kemudian ada kajian-kajian, itu sangat bagus. Coba anak-anak muda, anak-anak remaja itu yang harus diundang, dihadirkan ya. Jadi mungkin mereka dikasih hadiah gitu kan, dikasih diservis begitu ya, biar senang di masjid. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, ini contohnya ngalor ngidul ya, jadi apa yang disampaikan mungkin kesana kemari, tetapi mudah-mudahan dari apa yang sudah kita bahas, kita bicarakan, ini ada manfaatnya, ada baiknya, dan kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada kekurangan dan kesalahan itu semata-mata dari kelemahan, ketidakpahaman saya pribadi, mohon diikhlaskan. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.